Velia keren. Sudah semangat memuji Tuhan ya, tepuk tangan dulu dong. Halo teman-teman semua yang ada di rumah, saatnya kita kembali memuji Tuhan. Kita mau bersama-sama di ibadah kita, ibadah online di Sekolah Minggu GPDI Mahanaim. Oke teman-teman, saatnya kita mau siapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu kepada Tuhan. Kita mau buka ibadah kita dengan doa ya. Untuk doa pembukaan kali ini kita dipimpin oleh teman kita Nathan. Silakan Nathan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu online. Berkati Tuhan Yesus dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan Yesus berkati. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Nathan sudah membuka kita dengan doa. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu ya. Biar semangat Cici Velia. Kita mau kasih semangat ya. Sebelum kita menaikkan satu pujian, kita mau tepuk semangat dulu ya. Siap ya, ikutin kita ya. Tepuk semangat. Sekali lagi nih kita mau sapa teman-teman kita yang ada di rumah ya. Kita mau tepuk semangat ya. Ayo berdiri dulu, berdiri ya. Biar semangat. Sekali lagi tepuk tangan semangat. Semangat. Yeay. Yuk teman-teman yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Kita mau nyanyikan lagu Dalam-dalam Cintamu Bapa. Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Sekali lagi ya. Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, selamanya Kau Yesus Tuhanku. Tuhanku. Siap semuanya. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun, besar-besar cinta-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku, Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Haleluya. Nah hari ini Cici Velia, kali ini kita mau menyanyikan satu pujian yang sudah lama sekali tidak kita nyanyikan teman-teman. Tapi kita mau pakai gerakan karena pujian ini akan membawa kita untuk bersuka cita bersama-sama. Nanti gerakannya kita mau mengikuti teman kita. Kayaknya kita panggil dulu nih teman kita ya, supaya bisa ada gerakannya ya. Siapa ya? Kita panggil teman kita ya, teman-teman ya, untuk bisa pakai gerakan menyanyikan pujian ini. Kita panggil dia, Cici Cindy. Yesus terang dunia. Kita pakai gerakan ya. Semuanya masih ingat kan? Siap.
Oke adik-adik, Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan hati kita nyanyikan Ku Mau Cinta Yesus. adik-adik, hari ini Tuhan mau kita memberikan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena ini kita mau katakan, ya Aba, ya Bapa, pakai kami sesuai dengan rencanamu Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau menyatakan cinta kami kepadamu Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nyatakan cintamu kepada Tuhan, angkat tanganmu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Inilah kami anakmu Tuhan, ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita mau katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan. Terima kasih Tuhan. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik, kita mau berdoa. Untuk doa firman Tuhan, kita dipimpin oleh Koko Yohanes yang pimpin kita dengan doa. Teman-teman semua, mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memimpin perjalanan kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Pimpin dan sertai kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Koko Yohanes sudah pimpin kita dengan doa. Tentunya adik-adik kita sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Yeay. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Senang sekali pagi ini Tante Desi boleh menjumpai adik-adik yang di rumah untuk sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Tadi teman kita Yohanes sudah memimpin kita di dalam doa. Siapa yang tadi nyanyinya semangat? Angkat tangannya. Yeay, hebat ya. Tentu saat ini juga kita masih semangat. Amin. Untuk
untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan pagi ini Tante beri judul Seorang Anak Perempuan yang Berani, ya. Ada di dalam Alkitab kita ceritanya di dalam 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Diceritakan bahwa anak perempuan ini yang masih kecil ini adalah tawanan dari bangsa Israel yang bekerja di rumah Naaman. Naaman ini adalah kepala prajurit, kepala tentara, kepala panglima perang dari Raja Aram. Ya, anak perempuan yang masih kecil ini tidak disebutin namanya. Ya, kita tidak tahu namanya siapa, tetapi Alkitab katakan anak perempuan. Dia bekerja sebagai pelayan. Dia membantu pekerjaan rumah tangga kepada ibu Naaman. Nah, Naaman ini, panglima ini, tentara Aram ini, dia kena sakit kusta. Waduh, apa itu sakit kusta, Tante? Sakit kusta adalah penyakit kulit yang berbahaya, ya, karena menular. Kulit kita kalau sakit kusta itu adalah kulitnya menjadi bersisik. Ya, bahkan pada waktu itu orang yang sakit kusta ini dikucilkan. Tidak boleh berkumpul bersama dengan yang lainnya. Bahkan dianggap najis, dianggap kotor, dan tinggal di gua-gua. Nah, bayangkan seorang panglima perang, tentara yang hebat, yang disukai oleh Raja Aram, terkena penyakit kusta. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat yang ketiga, mari kita baca firman Tuhannya. Simak baik-baik. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, gadis perempuan kecil ini yang ada tinggal membantu di rumah Naaman dengan berani menyatakan keyakinan imannya kepada Tuhan, Tuhan yang sama yang kita sembah. Dia katakan bahwa di Samaria ada seorang nabi yang dapat menyembuhkan panglima perang ini, Naaman ini. Namanya adalah Nabi Elisa. Ya, aduh, sungguh luar biasa anak perempuan ini. Dia tidak malu, dia tidak takut untuk menceritakan siapa Tuhannya melalui hamba Tuhan yang bernama Nabi Elisa. Dia berani nyatakan itu kepada nyonyanya, kepada istri daripada Naaman ini. Dan apa yang dilakukan oleh Naaman? Wah, dia mendengar. Dia mau untuk pergi kepada Nabi Elisa. Karena tentu Naaman ingin sembuh. Naaman ingin dibebaskan dari sakit kustanya. Karena sakit kusta itu begitu berbahaya. Dan apa yang terjadi adik-adik cerita selanjutnya? Ketika Naaman tiba di rumah Nabi Elisa, ternyata Nabi Elisa tidak membuat apa-apa. Nabi Elisa tidak melakukan apa-apa. Nabi Elisa ini, hamba Tuhan ini, hanya berpesan kepada Naaman, ayo, kalau kamu mau sembuh, kamu harus mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Waduh, Naaman menjadi marah mendengar perkataan daripada Nabi Elisa. Dia panglima tentara loh, kepala loh, ya, kepala tentara, prajurit yang terpandang. Kenapa harus mandi di sungai Yordan, kata Naaman? Bukankah masih ada sungai-sungai yang lebih baik daripada sungai Yordan? Dan harus membendamkan diri di sungai yang mungkin kotor, bau, itu harus membendamkan diri selama berapa kali tadi? 7 kali, ya, di dalam ayat yang ke-9. Adik-adik buka tetap ya Alkitabnya. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan
pintu rumah Elisa. Ayat yang ke-10. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi, dikatakan firman Tuhan, menjadi tahir. Menjadi tahir artinya menjadi sembuh. Ini yang Nabi Elisa katakan kepada Naaman. Ya, dengan gusar, dengan marah, mikir-mikir, aduh gimana mau mandi di sungai Yordan. Tapi dibujuklah Naaman ini oleh prajuritnya, oleh bawahannya, ya, untuk ayo ikutin aja apa yang dikatakan Nabi Elisa. Bapak kan ingin sembuh, mudah kok, hanya memendamkan diri di sungai Yordan. Akhirnya Naaman datang pergi kepada sungai Yordan. Dia datang ke sungai Yordan dan benar dia memendamkan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan itu. Waduh, ya, adik-adik bayangkan mandi memendamkan diri di sungai 7 kali. Ayo kita bikin peragaan. Adik-adik berdiri semuanya, ikuti tante. Hitungan sampai ke 7, kita mau sama-sama seperti Naaman memendamkan diri di sungai Yordan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Masih 4, belum. 5, 6, 7. Yeay. Benar adik-adik, ketika Naaman keluar dari sungai Yordan, kulitnya menjadi putih bersih. Segala penyakit kusta yang ada di dalam tubuhnya hilang lenyap. Dan Naaman menjadi sembuh. Puji Tuhan, sungguh luar biasa. Kesembuhan yang diterima oleh Naaman ini karena keberanian dari anak perempuan tadi yang mau menyatakan bahwa ada Tuhan Allah melalui hambanya, melalui Nabi Elisa yang sanggup menyembuhkan Naaman. Luar biasa Tuhan kita, amin. Ya, jadi adik-adik, pesan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini, mari kalau kita mau dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan, adik-adik tidak boleh malu-malu, ya. Kita tidak boleh malu dalam berdoa, bersaksi, membaca Alkitab, bahkan memuji Tuhan. Karena kita rindu kehidupan kita dipakai untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tentu saya kan masih kecil, tidak masalah, ya. Mau anak kecil, orang tua, orang dewasa, Tuhan rindu setiap kehidupan kita dipakai untuk menjadi kemuliaannya. Contohnya, adik-adik bisa mengajak teman, ya, untuk memuji Tuhan, untuk beribadah, memberikan sikap hidup, kesaksian hidup yang baik, lewat tutur kata kita, lewat sikap kita, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Nah, pagi hari ini ayat hafalan kita akan dibacakan oleh teman kita, Tata. Silahkan. Ayat hafalannya yaitu Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Puji Tuhan, kita boleh mendengarkan tadi ayat hafalan yang sudah dibacakan oleh teman kita Tata. Biarlah kita mau menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau menjadi terang seperti bintang-bintang di langit. Amin. Ya, begitu bagus, begitu indah lewat setiap kehidupan kita. Tuhan rindu, Tuhan mau pakai kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Ayo adik-adik, kita semua mau terus menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita akan berdoa, kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah datang kepada kami pagi ini.
Kami belajar bagaimana kami rindu setiap kehidupan kami untuk menjadi berkat, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ajar kami untuk memiliki keberanian seperti anak perempuan tadi. Biarlah kami juga boleh membawa Tuhan jiwa-jiwa, kami boleh bersaksi untuk menceritakan Tuhan Yesus baik kepada orang tua kami, teman-teman kami, kepada siapapun, sehingga nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Pakai kami semua menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati seluruh anak-anak sekolah minggu, remaja yang boleh menikmati firman Tuhan pagi ini. Mereka tetap terpelihara di dalam Tuhan. Mereka diberi hikmat, kepintaran ketika mereka melakukan sekolah, kegiatan bersekolah. Kiranya Tuhan mampukan semuanya. Bahkan Tuhan juga memberkati orang tua dari anak-anak kami ini, sehingga mereka semua boleh ada dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah yang menjadi doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya. Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara segmen aktivitas. Nah, biasanya dibawakan oleh Cici Dian, tapi kali ini bersama dengan Cici Cindy. Yeay. Nah, sebelum kita mulai aktivitas kita mau lihat dulu yuk hasil karya teman-teman semua. Minggu lalu, masih ingat kalian semua membuat karya bikin bejana. Nah, kita lihat yuk hasil karya kalian semuanya. Kita juga lihat siapa aja yang dapat rewardnya. Ini dia. Itu dia semua hasilnya, luar biasa sekali ya. Nah, sekarang kita segmen kali ini berbeda, aktivitasnya berbeda, yaitu kita akan bermain games. Masih ingat firman Tuhan yang tadi dibawakan oleh Tante Desi mengenai gadis kecil yang pemberani melakukan perbuatan yang baik. Nah, game sekali ini kita akan menebak gambar. Nanti soal pertama akan tersedia 3 gambar. Kalian harus menebak dari 3 gambar ini perbuatan yang berani dan baik seperti apa dari 3 gambar ini. Dijadikan satu ya. Ini dia gambar pertama, soal pertama. Nah, perbuatan baik apa ya dari ketiga gambar ini? Ayo coba dipikir-pikir. Oke, waktunya habis. Ini dia jawabannya. Nah, siapa yang jawabannya benar? Atau ada yang salah? Jangan khawatir, masih ada pertanyaan yang kedua. Kedua, perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan? Ini dia gambarnya, yang soal kedua gambarnya hanya satu. Nah, kita lihat ya gambarnya. 1, 2, 3. Ayo ditebak gambarnya, perbuatan baik apa ini? Oke, waktunya habis. Dan dia jawabannya. Oke, selamat buat teman-teman yang benar ya. Yang salah jawabnya, jangan khawatir lagi, ada soal terakhir. Soal terakhir ada 2 gambar. Nah, kira-kira perbuatan baik apa yang bisa kita lakukan dari gambar ini? Ada 2 gambar ini, jawabannya dijadikan satu. Ini dia gambarnya.
Ayo, apa itu? Jawabannya adalah, waktunya habis ya. Jawabannya adalah ini. Yeay, selamat buat teman-teman yang jawabannya benar ya. Yang masih salah juga, jangan khawatir. Nah, nanti minggu depan kita ada aktivitas yang lain. Nah, untuk minggu ini kalian boleh minta tolong foto ke mamah kalian atau ke papa kalian atau ke kakak adik kalian saat kalian sedang mengikuti ibadah online sekolah minggu GPDI Mahanaim. Oke, rajin-rajin kita tetap beribadah ya. Walaupun di rumah kita tetap beribadah kepada Tuhan. Oke, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ibadah online sekolah minggu GPDI Mahanaim. Tuhan Yesus berkati.